Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Capital outflow. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, ini currency-nya apa? Currency-nya Norway ya. Ini kroner ya. Jadi kalau kita mau ngomong smart money, orang yang paling pintar berinvestasi itu pasti biasanya sovereign wealth fund, yaitu dana pensiunnya negara-negara besar. Yang paling besar adalah punyanya Norges Bank. Jadi kita bisa lihat nih, smart money itu ngocornya kemana ya. Ini investasi dia kita klasifikasikan khusus di satu negara, itu di Indonesia. Jadi ini adalah investment armnya Norway yang mereka punya 1% dari Nvidia, 1% dari Google, perusahaan-perusahaan paling besar, even Xiaomi pun mereka punya 1%. Kita lihat penurunan drastis ya dari 2024 ke 2025, karena 2026 belum dipublish ya. Tapi kita lihat nih, flow uang di 2024 itu nggak sebesar itu. Jadi kalau kalian tanya kenapa IHSG itu tidak naik, jawabannya karena capital outflow ya. Nah, kalau kalian diposisikan diri ya sebagai investment manager, kalian yang kelola nih dana pensiunnya Norway, kalian mau mana? Kalian mau berinvestasi di saham-saham Indonesia ya, atau kalian mau investasi di Nvidia? Jawabannya udah clear gitu ya. Dolarnya menguat karena kenapa? Ketika dia berinvestasi di Indonesia itu dikenalkan yang namanya FX risk ya. Resiko foreign currency ya. Karena ketika misalnya kalian beli saham, misalnya harganya 6.000 jadi 6.200, tapi rupanya 17.000 jadi 18.000, itu kenaikan harga sahamnya nggak ada gunanya karena kalian kena yang namanya FX risk ya. Jadi foreign currency risk. Ini yang mereka mau kurangi di saat DXY itu naik. Jadi dolar indeks itu tinggi, mereka akan kurangin, posisinya akan dikurangin lagi nih 2026. Mereka nggak akan pernah nambah ya. Dan ini uang yang nggak akan pernah balik lagi. Jadi kalau buat yang tanya kapan misalnya Indonesia IHSG bisa terbang, bisa naik, kalau misalnya memang waitingnya benar, jawabannya tidak akan dalam waktu dekat ya, karena nggak ada uangnya. Market itu sederhana, cuman uang masuk berapa, uang keluar berapa ya. Market itu secara fundamental adalah jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang keluar. Kalau jumlah uang yang masuk itu tidak lebih besar dibanding tahun 2024, market kita nggak akan kemana-mana. Dan ini cuma satu. Ya, ini cuma satu sovereign wealth fund. Dan banyak sekali yang berinvestasi di Indonesia. Nah, ini akan jadi chart penting gitu ya. Ini adalah MSCI Indonesia ya. Kenapa ini penting? Karena ini adalah benchmark yang dipakai sama para passive fund ya. Jadi kalau fund-fund seperti Edo, ini punya BlackRock ya, fund pasif. Itu invest di Indonesia berdasarkan ini ya. Tapi kalau kita lihat ini dari Maret 2011 sampai sekarang Maret 2026, kalian lihat deh, nilainya ini dari 100 jadi 56. Lu sebagai investor asing, lu mau nggak beli ETF Edo ini, ETF? Ini kan pertanyaan besar nih, ya. Apakah lu mau gitu loh? Ini since 10 tahun, returnnya segini. Sedangkan kalau kalian lihat di sini, ini ACWI ini all world ya. Oke, ini emerging market, ini emerging market. Jadi kalau ETF ini ada namanya ACWI, ini ada EEM nih. Kalian pilih mana, investasi ini kah? Ini atau ini? At least di sini itu masih ada perusahaan-perusahaan develop. Ini nggak jadi barang yang menarik gitu ya. Dibandingin kalian lihat annualized return-nya 5,26, 9,20. Lo aja gue tahu lo pilih yang mana? Ini atau ini? Ya. Jawabannya pasti pilih yang ini. Dan sama ya seperti Norges Bank dan semuanya, mereka akan rebalance karena dunia ini udah shifting dari active management ke passive fund management. Jadi nggak banyak lagi yang mau active management. Dan kalau mau pasif, dia mau exposure Indo, dia beli Edo. Nah, tapi pertanyaannya, ini outflow terus nih, outflow. Dibuang. Kan? Kalau lu beli all world, itu mungkin lu 6% lu dapat Nvidia. Ya kan? Lu dapat Microsoft. Nah, kalau lu beli ini, ya lu dapat BCA, lu dapat Mandiri, lu dapat BRI, lu dapat Telkom. Nah, lu pilih yang mana gitu? Nvidia, Microsoft, atau ini? Jawabannya pasti lu pilih yang ini, kalau lu jadi investor yang asing. Karena lu nggak bisa ngambil tadi FX risk-nya. Terlalu besar, dan dia dari tahun 2011 sampai sekarang. Jadi kalau kalian lihat real
pasar Indonesia dari USD ya, kita ngomong dari segi USD, itu nggak kemana-mana selama 2011. Ya, ini realita yang terjadi. Nah, kalau kita bisa lihat ya, ini indeks dunia ini seperti ini ya. Ini basket yang bisa dipilih top 10 konstituennya. Ini AI kan Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google, Broadcom itu bikin AI juga, Taiwan Semiconductor, Meta, Tesla. Lu pilih ini atau yang tadi gue sebut ya. Jawabannya sekarang tuh dikuasain sama beberapa sektor yaitu infotech ya kalau kalian perhatikan di sini ya. Infotech tuh dominan banget ya, dan kalau kita ngomong all world index, US itu punya sekitar lebih dari 60% ya. Jadi kalau kalian lihat negara lain seperti Jepang, seperti apa namanya, Kanada, kalian lihat Europe, kalian mau ngomongin Taiwan, itu semuanya tuh kecil ya. Biasanya cuma 1-5% negara-negara yang lain untuk rebalance di segi dunia. Jadi uang itu larinya kemana? Uang itu lari ke sini. Nah, tapi apakah ini kesalahan negara-negara berkembang? Jawabannya enggak ya. Karena AI itu memang teknologi yang sekali dalam kita ngomongnya umat manusia 5.000 tahun kali ya. Ini memang teknologi yang sangat mengubah trajektori manusia. Jadi uang yang tadinya mereka biasa invest, misalnya contoh di Brazil, mereka nggak mau. Kalian lihat perusahaan-perusahaan Korea yang besar, semuanya pivot ya. Mau dari Samsung, SK, Hynix, itu semuanya akan ke AI ya. Jadi AI ini akan makan semua duit di capital market. Semuanya akan masuk ke intelligence. Nah, dampaknya apa sebenarnya dari pelemahan-pelemahan ini? Kita sebut tadi capital outflow, segala macam. Dampaknya apa?